Pemirsa, Polda Jawa Tengah menetapkan 2 orang sebagai tersangka pelemparan batu dan bom molotov di Mapolda Jawa Tengah dalam aksi demonstrasi ricuh pada tanggal 29 Agustus lalu. Selengkapnya dalam Kilas Kriminal berikut ini. Penyidik di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah menetapkan 2 orang sebagai tersangka pelemparan batu dan bom molotov di Mapolda Jawa Tengah dalam aksi demonstrasi ricuh pada tanggal 29 Agustus lalu. Kedua tersangka yakni ABP 21 tahun dan RP 24 tahun yang berprofesi sebagai karyawan swasta asal Kecamatan Tembalang. Tersangka ABP mengaku memiliki ide membuat bom molotov dari media sosial, lalu mempraktikannya. ABP mengaku sengaja membuat bom molotov untuk menimbulkan kerusuhan. Direktur Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Dwi Subagio mengatakan, polisi masih melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap akun-akun medsos yang memprovokasi maupun mengajarkan cara membuat bom. Dengan tersangka ada 2, satu bernama ABP, dan tersangka 2 bernama RP. Bagaimana modus terjadinya ini adalah para tersangka telah menyiapkan bom molotov, telah membuat dan menyiapkan bom molotov sejak dari rumah, kemudian berangkat menuju lokasi depan Mapolda dan melakukan perlawanan terhadap petugas, serta melemparkan batu dan bom molotov kepada petugas. Motifnya dari keterangan tersangka, ya, terutama tersangka 1, ABP, adalah untuk menimbulkan kerusuhan dan melukai petugas. Kemudian pasal yang kami sangkakan adalah pasal 214 KUHP, pasal 212, dan pasal 187 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun. Tim Gabungan Komando Daerah TNI AL Kodaira 5 bersama Gakum Kehutanan Surabaya berhasil menggagalkan penyeludupan kayu ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Komandan Komando Daerah TNI AL 5 Laksda TNI Ali Triswanto menyebut, kayu ilegal diduga berasal dari hutan Lambung Sango, Kecamatan Kampontori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Batang kayu dimasukkan dalam kontainer dan diangkut menggunakan KM Teluk Flamingo dengan rute Bau-Bau ke Surabaya. Dari hasil pemeriksaan, 3 peti kemas berisi kayu olahan dengan jenis kayu jati yang tidak memiliki dokumen sah. Sementara pengirim dan penerima kayu ilegal tersebut masih dalam proses penyelidikan. Akibat aksi penyelundupan kayu ilegal ini, negara mengalami kerugian hingga 646 juta rupiah. Tim kita melakukan pendekatan kepada unsur-unsur yang di sana juga, yang di sini, Surabaya. Kemudian bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Surabaya, kita melakukan pemeriksaan, ya, tentunya dengan ketentuan yang berlaku, sehingga ternyata juga beberapa kontainer yang ada ini, 1 kontainer sudah dinyatakan bahwa itu ilegal. Yang 3 nanti akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Dinas Kehutanan. Seorang suami di Cakung, Jakarta Timur diduga sengaja membakar rumahnya setelah bertengkar dengan istrinya. Dalam peristiwa ini, 2 orang yang merupakan istri dan ibu mertua pelaku terluka. 1 mengalami luka bakar dan 1 orang lainnya mengalami luka lebam. Kedua korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, pelaku melarikan diri dan saat ini dalam pencarian polisi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.